Perbedaan antara model, metode, strategi, teknik, dan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan akan terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melatari model pembelajaran dengan cakupan teori tertentu. Pendekatan ini masih bersifat sangat umum dan perlu diaplikasikan dalam model dan metode pembelajaran tertentu sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Contoh dari pendekatan pembelajaran adalah TPACK, STEAM, Scientific, dan pendekatan-pendekatan lainnya. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran, dikemas secara khas oleh seorang guru. Contoh dari model pembelajaran adalah Discovery Learning, Problem-Based Learning, Project-Based Learning, dan model-model pembelajaran lainnya. Strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian aktivitas pembelajaran yang mesti dikerjakan oleh siswa dan guru demi mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Contoh strategi pembelajaran adalah expansion discovery learning dan group individual learning. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Contoh dari metode pembelajaran ini misalnya adalah ceramah, diskusi, demonstrasi, kolaborasi, dan sebagainya. Kemudian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan implementasi dari penjabaran metode pembelajaran. Secara berurutan, dimulai dari pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik. Misalnya adalah menggunakan pendekatan TPACK dalam model pembelajaran Batch Learning dengan strategi Group Individual Learning dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan kolaborasi. Pendekatan TPACK, yaitu pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, serta pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Konsep pendekatan pembelajaran TPACK melibatkan 7 domain pengetahuan. Pertama, domain pengetahuan materi, content knowledge. Domain ini merupakan penguasaan yang harus dimiliki guru terkait bidang studi atau materi pembelajaran yang diampu. Kedua, domain pengetahuan pedagogis, pedagogical knowledge. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan dasar guru terkait proses dan strategi belajar. Ketiga, domain pengetahuan teknologi, technological knowledge. Domain ini terkait pengetahuan guru dalam menggunakan teknologi digital, baik hardware maupun software. Keempat, domain pengetahuan pedagogi dan materi, pedagogical content knowledge. Ini merupakan gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Kelima, domain pengetahuan teknologi dan materi, technological content knowledge. Domain ini terkait pengetahuan guru tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Yang keenam, domain pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi,
Technological Pedagogical Knowledge. Domain ini terkait pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu domain pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi. Technological Pedagogical Content Knowledge. Pendekatan saintifik. Pendekatan scientific approach, adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik. Pertama, mengamati atau observasi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua, menanya. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengelola informasi. Dalam mengelola informasi dibutuhkan suatu proses penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang didapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Langkah yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi.